Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nafilatul Mariyah, NIM 2121040407. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Demokrasi Islam. Di sini saya mengambil tema yaitu tentang melacak demokrasi pada masa kerajaan Muna di masa lampau. Sistem demokrasi pertama kali lahir di Barat pada awal abad ke-20 yang menggantikan sistem teokrasi. Pada tahun 1999, tinggal sekitar 20% negara di dunia yang masih menganut negara teokrasi. Kenyataan ini disebabkan oleh sistem demokrasi telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk di Indonesia. Sebagai gambarannya, pada awal abad ke-19 terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi pada abad ke-20 menurun menjadi 240 buah. Selanjutnya tinggal tersisa 40 tahta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya 4 negara yang mempunyai raja atau monarki yang mutlak, dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi. 4 negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Oman, Qatar, dan Saudi Arabia. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerajaan Muna pada masa lalu yang dibatasi pada abad ke-16 sebagai awal masuknya Islam di Muna sampai dengan abad ke-20 ketika kerajaan Muna dibubarkan. Di sini saya akan mencermati dua hal, yaitu pertama, pola pemerintahan kerajaan Muna masa lalu yang menunjukkan nilai-nilai demokrasi dengan pengaruh Islam yang sangat kental, dan kedua, implikasi nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola kemasyarakatan. Adapun bentuk-bentuk pemerintahan dunia memiliki variasi yang beragam. Aristoteles dalam bukunya Politika mengemukakan bahwa ada 3 bentuk negara yang sempurna, yaitu monarki yang dipimpin oleh seorang penguasa, aristokrasi oleh sejumlah kecil orang, dan politia yang dipimpin banyak orang dalam melaksanakan pemerintahan negara. Negara sendiri harus juga menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang jatuh pada pemerintahan yang tiran. Plato mengemukakan bentuk-bentuk negara atau pemerintahan terdiri atas bentuk pemerintahan aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan terakhir tirani. Konsep sistem pemerintahan demokrasi sering didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, tetapi pemerintahan demokratis dalam konteks Yunani kuno saat ini sudah ditinggalkan oleh semua negara, oleh karena tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara secara langsung dalam urusan kenegaraan. Maka sistem representasi atau perwakilan rakyat menjadi solusi di tengah perkembangan zaman dan semakin meningkatkan jumlah masyarakat pada suatu negara. Sistem demokrasi yang dipentaskan di Indonesia terutama pada arah lokal, faktanya tak lebih dari demokrasi semu yang ditandai dengan munculnya politik patrimonialisme atau disebut pula dengan politik dinasti. Secara harfiah sendiri, politik dinasti adalah strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga. Dalam politik dinasti ini hanya satu kelompok elit yang menguasai jalannya politik dan pemerintahan. Budaya politik patrimonialisme sendiri sebenarnya adalah faktor eksternal saja. Hubungan keluarga atau familisme menjadi faktor penting dan internal pada bagaimana keluarga inti yang mempengaruhi penguasa untuk menjalankan kekuasaan dinasti. Konstelasi internal sesungguhnya memiliki andil besar sebagai faktor kunci yang mana bisa mengamankan kekuasaan. Di kerajaan Muna sendiri, para raja memiliki gelar yang bervariasi. Perbedaan gelar tersebut bisa dibedakan dari gelar atau nama yang diberikan sebelum Islam masuk dan setelah Islam masuk.
ke Muna sendiri. Hampir bisa dikatakan bahwa gelar para raja sebelum kedatangan Islam menggunakan gelar Sugi. Gelar ini dimulai dari Raja Muna kedua hingga Raja Muna keempat, Sugi Manuru. Dalam catatan Batoa berturut-turut raja-raja di Muna yang memerintah sebelum masuknya Islam adalah Raja Muna II yang bernama Sugi Patola, Raja Muna III Sugi Ambona, Raja Muna IV Sugi Patani, Raja Muna V Sugi Laende, Raja Muna VI Sugi Manuru. Sugi sendiri dalam bahasa Muna berarti yang berkuasa atau penguasa. Asal makna katanya adalah lurus, kokoh, dan tak tergoyahkan. Gelar Sugi dianalogikan pada kesempurnaan yang lengkap pada dirinya. Terdapat ilmu, kekayaan, kepribadian yang baik, semua dimilikinya. Terkait dengan kerajaan dan kekuasaan mengacu kepada konsep Weber dalam bukunya Johnson yang membagi kekuasaan ke dalam 3 tipe, yaitu kekuasaan tradisional, kekuasaan karismatik, dan kekuasaan legal rasional. Kekuasaan tradisional sendiri yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan, di mana status dan hak para pemimpin sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Setelah Islam masuk ke kerajaan Muna, maka seluruh sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan di kerajaan Muna dipengaruhi oleh Islam dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga berakibat pula pada pemberian gelar atau nama pada raja-raja penguasa di kerajaan Muna. Para raja tidak lagi menggunakan gelar Sugi sebagaimana awalnya, tetapi beberapa menggunakan gelar Sangya, dan sebagian raja juga ada yang bergelar Om Puto. Gelar Sangya sendiri merupakan sisa-sisa kepercayaan Hindu yang berada di Muna, yang berasal dari kata Sang Hyang, sebuah penyebutan yang ditujukan kepada para dewa dalam agama Hindu. Adapun Om Pu sendiri berarti orang yang patut disembah. Yang dimaksudkan yaitu dengan disembah dalam hal ini bukanlah orangnya, tetapi perilakunya. Begitu pula halnya dengan pemberian nama Laude. Laude sendiri berarti panutan. Kedatangan para penyebar Islam di Muna memberi corak baru secara politik dan sosial. Adapun secara politik, masuknya Islam mempengaruhi tata pemerintahan dan tata cara pemilihan kerajaan yang mengubah dari sistem monarki menjadi demokratis dengan balutan nilai-nilai Islam yang cukup kental. Adapun sistem politik kenegaraan dalam pandangan Islam memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu diantaranya yang pertama, kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat atau umat. Artinya rakyat yang menentukan pikiran terhadap jalannya kekuasaan, dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang yang menjadi pilihannya. Kedua, masyarakat juga ikut berperan dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, kemakmuran dunia, dan kemaslahatan umum, dan bukan hanya tanggung jawab penguasa saja. Ketiga, kebebasan merupakan hak bagi semua orang yang merupakan pengejawantahan dari akidah tauhid. Keempat, persamaan di antara sesama tanpa melihat asal-usul agama, ras, dan lain-lain. Kelima, mengakui pluralitas golongan. Keenam, mencegah kesewenang-wenangan dan usaha meluruskannya. Dan ketujuh, undang-undang di atas segalanya tanpa membeda-bedakan antara penguasa dan rakyat. Pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan di kerajaan Muna juga dapat dilihat dari ditetapkannya beberapa lembaga baru yang mengatur masalah-masalah keagamaan yang disebut dengan sarana hukum dan dipimpin oleh seorang pejabat yang bernama Lakina Agama, yaitu kalau zaman sekarang seperti jabatan Menteri Agama yang dibantu oleh imam, khotibi, ngoji, dan 40 orang mukimu. Ketika Islam pertama kalinya menjadi pedoman dalam sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan di Muna, raja menjalankan fungsinya sebagai penguasa yang mengepalai urusan agama sebagai Lakina Agama atau semacam mahkamah syariat.
Kondisi ini terus berlangsung hingga kerajaan di Muna dijabat oleh Sainya Latugo sebagai Raja Puna yang ke-17, di mana Lakina Agama tidak lagi dijabat langsung oleh raja tetapi diserahkan kepada orang yang lain yang juga berasal dari golongan kaummu. Penetrasi Islam pada sistem demokrasi di Muna juga dapat dilihat dari tata cara pengambilan keputusan dalam masyarakat Muna dan dikenal dengan istilah rompuha atau musyawarah dan prinsip kerja sowite atau demi tanah, air, atau bela negeri. Islam juga mewarnai tata cara pemilihan raja dan sultan. Seorang raja dan sultan haruslah memiliki sifat kerasulan, yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatonah, sebagai analogi dari 7 sifat Tuhan yang terdiri atas sifat al-hayat, al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, asam, al-basar, dan al-kalam. Meskipun demikian, pengaruh tradisi masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya syarat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang raja dan sultan, yaitu amembali kuasa sakti kuat dipercaya oleh rakyatnya, atau maika atau berwibawa, aumane pemberani, akuadati mengerti tata cara hukum, atau masyaka yang disenangi, atau perangai karismatik, atau bungkale terbuka, dan akosabara tidak cepat emosi dan sabar. Adapun implikasi sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola kemasyarakatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, implikasi dalam tata kelola pemerintahan. Pada awalnya ada 2 kelompok elit dalam struktur sosial dan struktur pemerintahan masyarakat Muna, yaitu para keturunan Raja Betenone Tombula dan keturunan Miono Wamila. Yang kedua, implikasi dalam tata kelola kemasyarakatan. Seorang raja meskipun sudah memiliki kekuasaan dan kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan dan masyarakat, tidaklah menunjukkan pola hidup yang bermewah-mewahan atau glamor. Seorang raja harus juga memiliki istana, akan tetapi bentuk istana raja tidaklah mencerminkan kemegahan sebagaimana gambaran istana pada kehidupan modern seperti saat ini. Dalam kerajaan Muna, istana hanyalah simbol. Istana untuk raja di Muna dibangun dengan filosofi kesederhanaan dan nilai-nilai egaliter. Pilar istana raja terdiri atas kayu-kayu hidup. Tiang adalah pilar, artinya jika rakyatnya sudah hidup, maka otomatis raja juga akan hidup. Adapun makna dari kayu-kayu hidup ini adalah raja akan hidup bila pilar-pilarnya sejahtera. Maksudnya adalah raja akan tetap mengalami kejayaan jika ia mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Unsur konstruksi dari istana raja adalah lantai yang terdiri atas bilah-bilah bambu. Raja belum bisa tidur jika bambu-bambu yang menjadi lantai istana belum dianyam, atau dalam bahasa Muna disebut dosogi. Jika tidak, maka raja bisa jatuh oleh batang-batang bambu yang tidak disatukan antara satu dengan lainnya. Makna dari hal ini adalah raja itu tidak bisa tidur kalau rakyatnya belum bersatu. Raja itu belum bisa hidup jika rakyatnya masih berkonflik. Unsur berikutnya adalah dinding yang terdiri dari kayu yang dipaku secara jarang atau disebut dengan kasisi. Terakhir yaitu 3, ekualitas gender dalam kepemimpinan kerajaan Muna. Adapun jejak demokrasi dalam kerajaan Muna juga dapat dilihat dari kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin di Muna. Perempuan di Muna diibaratkan sebagai bunga atau kamba. Kamba sendiri adalah simbol kesegaran, kejayaan, atau sesuatu yang hidup dan penuh kekuatan. Seorang raja atau penguasa yang tidak lagi dipercaya rakyat akan diberikan bahasa simbol atau noklemo kamba, yang berarti sudah kering atau layu. Atau bunga yang sedang dipegang sang raja, itu artinya sang raja sudah harus digantikan dengan orang yang masih memiliki kesegaran dan kekuasaan. Adapun peran perempuan sebagai pemimpin dalam kerajaan Muna sangat signifikan, bahkan mampu menggantikan sang suami atau raja berjuang melawan penjajah Belanda tanpa kenal takut.
Pada awal pemerintahan Kerajaan Muna, pemegang otoritas wilayah berada di tangan perempuan. 2 dari 4 distrik atau goera di Muna adalah perempuan. Wadaga sebagai Kogoerano Lawa dan Waopo sebagai Kogoerano Katobu. Adapun seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pejabat kerajaan, seperti halnya Waude Kadingke yang dikenal sebagai wanita yang memiliki keahlian dalam bidang politik. Waude Kadingke juga pernah menjadi Sapati Tiworo dan bersuamikan Peta Marewa, yaitu seorang keturunan raja dari Bugis Makassar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.